Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 10, yaitu adalah hubungan roda-roda di dalam bab gerak melingkar. Bersama saya R. Diki Agung Nugroho. Oke, pendahuluannya adalah hubungan roda-roda itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah seporos atau sepusat, yang kedua adalah setali atau serantai, dan yang ketiga adalah bersinggungan. Nah, hubungan roda-roda ini dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seporos itu bisa kalian temukan pada roda sepeda atau roda motor. Kemudian hubungan roda-roda untuk setali kalian bisa temukan di sepeda ya. Kemudian yang bersinggungan ini bisa kalian temukan di jam dinding atau di correction tape. Kemudian saya akan masuk ke hubungan roda-roda sepusat atau seporos. Pada hubungan roda-roda yang sepusat ya, kita ketahui bahwa dia dipasangnya itu secara satu poros, satu pusat ya. Di sini roda A itu roda yang kecil dan roda B itu roda yang lebih besar. Di mana roda A dan roda B mempunyai jari-jari yang berbeda. Untuk jari-jari roda A itu adalah RA dan jari-jari roda B itu adalah RB. Roda A berputar dengan kecepatan omega A dan roda B berputar dengan kecepatan omega B. Kemudian hubungan kecepatan A dan B ini bisa kita tuliskan bahwa jika dua buah roda atau lebih disusun sehingga poros dari masing-masing roda terpusat pada satu titik, maka arah putaran roda-roda tersebut sama dan kecepatan sudut dari roda tersebut juga sama ya. Jadi kalau misalkan dipasang sepusat, maka arah putarannya sama dan nilai kecepatan sudutnya juga sama. Maka kita bisa tuliskan bahwa omega A sama dengan omega B. Yang kita ketahui bahwa hubungan dari omega itu adalah V dibagi R, maka VA dibagi RA sama dengan omega B-nya itu sama dengan VB per RB, seperti itu ya. Ini adalah hubungan untuk roda-roda sepusat. Kemudian yang kedua adalah hubungan roda-roda setali atau serantai. Kalian bisa perhatikan gambar seperti berikut. Jadi di sini ada roda A dan roda B dihubungkan pada satu tali yang sama, seperti itu ya. Kemudian ketika kita gambarkan lagi secara matematis bahwa roda A di sini, roda B akan bergerak dengan kecepatan omega B dan roda A akan bergerak dengan kecepatan omega A. Kalau kalian perhatikan, ketika roda-roda ini dihubungkan, maka arah putaran roda-roda tersebut adalah sama. Kalau roda A berputar searah jarum jam, roda B juga berputar searah jarum jam. Namun, kecepatan linearnya yang sama. Jadi pada roda-roda yang setali, itu yang sama bukan kecepatan sudutnya, tapi kecepatan linear. Kenapa kecepatan linear sama? Karena tali ini dihubungkan oleh tepi dari setiap roda ya, dimana kecepatan pada tepi setiap roda itu bergantung pada kecepatan linear atau V. Maka kita bisa tuliskan bahwa V di roda A sama dengan V di roda B. Kemudian V itu hubungannya dengan kecepatan sudut ya. Kalau diketahui dengan kecepatan sudut, maka V sama dengan omega dikali R. VA itu bisa kamu substitusi menjadi omega A dikali RA. VB bisa kamu substitusi menjadi omega B dikali RB. Nanti tergantung pada di soal ya. Kalau di soal ini diketahui omega, maka nanti V-nya tinggal dibuka aja, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan roda-roda bersinggungan. Untuk hubungan roda-roda bersinggungan, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sini kelihatan bahwa pada hubungan roda-roda bersinggungan, apabila roda A ini diputar searah jarum jam, maka roda B ini arahnya bukan searah lagi, tapi udah berlawanan arah jarum jam, seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, kita simbolkan bahwa kecepatan sudut roda B ya, roda B akan berputar dengan kecepatan sudut omega B dan roda A akan berputar dengan kecepatan sudut sebesar omega A. Di mana pada hubungan kecepatan A dan B itu adalah jika dua buah roda disusun sehingga keduanya bersinggungan, maka arah putaran kedua roda tersebut berlawanan. Bila roda A ini searah jarum jam, maka roda B berlawanan arah jarum jam, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Dan kedua roda ini mempunyai kecepatan linear sama. Kenapa kecepatan linear juga sama? Karena roda A dan B ini disinggungkan pada sisi-sisi yang sama ya. Karena disinggungkan pada tepi yang sama, maka nanti akan memiliki kecepatan linear sama, yaitu VA sama dengan VB. Dimana persamaan V itu adalah omega dikali R, maka tinggal kalian substitusikan aja, dimana VA itu sama dengan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB, seperti itu ya. Dimana R ini merupakan jari-jari roda dan omega di sini adalah kecepatan sudutnya atau kecepatan putar, seperti berikut. Oke, di sini saya akan review lagi ya. Saya akan review lagi untuk hubungan roda-roda. Yang pertama, hubungan roda-roda seporos ya. Kalau seporos itu yang sama adalah omeganya atau kecepatan sudutnya
ya, omega A sama dengan omega B, di mana omega itu sama dengan V per R, maka VA per RA sama dengan VB per RB. Ini untuk hubungannya. Kemudian yang kedua adalah tadi setali atau serantai. Pada hubungan roda-roda yang setali atau serantai, yang sama itu bukan omeganya, ya, karena tadi muternya itu agak berbeda. Nah, tapi kecepatan linear di tepi-tepinya sama. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa VA itu sama dengan VB, di mana V itu sama dengan omega dikali R, maka kita bisa rumuskan bahwa V itu sama dengan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Kemudian yang ketiga itu adalah bersinggungan. Kalian bisa lihat seperti berikut. Bersinggungan ini yang sama juga kecepatan linear ya, namun arahnya berlawanan ya. Kalau setali kan dia, kalau roda A diputar searah jarum jam, roda B juga diputar searah jarum jam. Namun kalau bersinggungan kebalikannya. Kalau bersinggungan, roda A diputar searah jarum jam, roda B berlawanan arah jarum jam. Dimana karena dia menyentuh tepi yang sama, maka mendapatkan kecepatan linear sama, yaitu VA sama dengan VB. Dimana VA itu adalah omega A kali RA sama dengan omega B dikali RB. Dengan keterangan omega di sini merupakan kecepatan sudut atau kecepatan putarnya. Bila dalam bahasa Inggris dia adalah angular velocity. V di sini adalah kecepatan lurus atau kecepatan linearnya. R ini adalah radius atau jari-jari pada setiap roda seperti berikut. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal untuk lebih memahaminya lagi. Perhatikan hubungan roda-roda berikut. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ya hubungan roda-rodanya. Diketahui bahwa jari-jari roda A itu adalah 25 cm, jari-jari roda B itu RB adalah 15 cm, dan jari-jari roda C itu adalah RC sebesar 40 cm. Dan roda A berputar dengan kecepatan putar sebesar 120 radian per second. Dari sini kita dapatkan data bahwa nilai kecepatan putar dari roda A atau omega A ya, kecepatan putar dinotasikan omega sama dengan 120 rad per second. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah kecepatan sudut roda C. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa sih kecepatan sudut atau kecepatan putar dari roda C, seperti berikut ya. Nah, dari sini ya, kita ketahui dulu dari data yang diketahui. Dari data yang diketahui itu terdapat terdapat kecepatan putar roda A. Maka dari sini kita mencari besaran kecepatan di roda B terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa roda A dan B pada gambar itu adalah bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan, kita ingat lagi yang sama itu adalah kecepatan linear ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa VA itu sama dengan nilai VB. Dimana karena yang diketahui adalah kecepatan sudut, maka V itu sama dengan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, dari sini kita cari dulu nilai kecepatan sudutnya di roda B ya. Tinggal kita substitusikan aja dari angka yang diketahui. Omega A-nya itu adalah 120 dikali RA-nya itu diketahui dalam soal adalah 25 sama dengan omega B-nya kita mau cari dikali jari-jari roda B itu adalah 15. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa 120 dikali 25 itu adalah 3000 sama dengan omega B dikali 15. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan aja. 30 bagi 15 itu hasilnya adalah 2 ya. Berarti kita bisa dapatkan bahwa omega B itu berputar dengan kecepatan 200 radian per second. Nah, karena yang ditanya itu adalah kecepatan sudut roda C, kita lihat lagi pada gambar bahwa roda B ini dihubungkan setali oleh roda C. Jadi kita tuliskan lagi bahwa roda B dan C itu adalah setali ya, atau serantai. Dimana kalau hubungan rodanya ini setali, maka kecepatannya yang sama adalah kecepatan linear. Jadi VB sama dengan VC. Nah, kita buka lagi bahwa VB itu adalah omega B dikali RB sama dengan omega C dikalikan dengan RC. Udah, dari sini tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui, dimana omega B-nya udah kita dapat, yaitu adalah 200 dikali RB-nya itu adalah 15 sama dengan omega C-nya itu adalah yang ditanyakan ya, yang ditanyakan dalam soal ya, kecepatan putar roda C, kemudian dikali jari-jari roda C adalah 40. Nah, dari sini bisa kita sederhanain nih, 200 dan 40 ya. Jadi sama-sama dibagi 40, maka di sini 1, 40 bagi 40 adalah 1, 200 bagi 40 adalah 5.
5 dikali 15, maka kita bisa dapatkan nilai omega C itu adalah 75 radian per second. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, dalam gambar ini kita bisa simpulkan bahwa roda C itu berputar sebanyak 75 radian per second ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk latihan soal nomor 2, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salah. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.